masukan beserta faidah nasihat dari asatidz kita. Terbayang pahalanya? Saudaraku, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dari tugas mulia ini. Salurkan donasi terbaik Anda melalui rekening kami di Bank Syariah Indonesia BSI, kode 451, nomor rekening 224-224-2206 atas nama TV Al Furqon. Dan konfirmasi ke nomor WhatsApp kami di nomor 0852 8903 1400. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun wal muslimat, pemirsa Al Furqon TV dan pendengar radio Suara Al Furqon yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis Asyru Yajri Thawabuha Ba'dal Mamat. 10 amalan yang akan terus mengalir pahalanya setelah meninggal dunia. Risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala wa ra'ahuma. Mudah-mudahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini selalu diberikan dan kita bisa menjadikannya untuk menambah pengetahuan kita semuanya, agar kita banyak-banyak melakukan amal saleh, terutama amalan-amalan yang akan terus mengalir pahalanya sampai pun kita meninggal dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan di antara agungnya syariat agama kita. Agungnya syariat agama kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, menurunkan kepadanya Alkitab, yaitu Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi SAW dalam bentuk ucapan, dipraktekkan dalam bentuk amalan, disampaikan kepada umatnya secara sempurna. Maka bagi umat yang mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan melaksanakan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terhadap syariat yang dibawa oleh Rasul yang dilakukan oleh umat ini, maka ada kalanya terputus setelah dia meninggal dunia, dan ada kalanya terus berjalan dan mengalir sampai pun dia
setelah meninggal dunia. Jadi terputus pahalanya dan atau mengalir pahalanya. Dan kita sudah sampai, insya Allah pada kesempatan malam ini akan kita baca al-amalu at-tasi', yaitu amalan yang ke-9, dan insya Allah kalau ada waktu kita lanjutkan yang ke-10 sekalian. Setelah kita pelajari beberapa amalan yang menjadikan pahalanya, yang Allah Ta'ala jadikan pahalanya terus mengalir sampai kita meninggal dunia. Kata Syekh Hafidhahullahu Ta'ala, al-amalu tasi', amalan yang ke-9, al-mautu murabitan ala thur, meninggal dunia dalam, yaitu menjaga perbatasan fisabilillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dunia adalah sebuah kepastian dimanapun, kapanpun, di saat apapun. Tatkala seorang meninggal dunia, maka terputus pahalanya, kecuali yang dikecualikan, dan sudah kita pelajari, ya, sudah kita pelajari. Nah, di antara kematian yang akan terus mengalir pahalanya sampai pun setelah meninggal dunia adalah tatkala seseorang meninggal dunia menjaga perbatasan, yaitu fisabilillah. Nah, wilayah-wilayah kaum muslimin yang dijaga, ya, kalau di zaman dahulu terutama terutama dalam peperangan, maka batasan-batasan wilayah kaum muslimin dijaga. Hal itu untuk diketahui, untuk diintai, jangan sampai ada musuh yang masuk. Karena jika musuh bisa masuk wilayah kaum muslimin, maka akan melakukan pembunuhan dan yang lainnya. Nah, maka orang-orang yang menjaga, tentunya di sini betul-betul meningkatkan kewaspadaan. Ya, bisa jadi tidak banyak tidur, ya, bisa jadi makan tertunda, bisa jadi meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya penting untuk menjaga wilayah tersebut. Nah, maka seandainya mereka meninggal dunia di saat menjaga, maka akan akan mengalir pahala amalan-amalan yang dia pernah kerjakan dan akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan kita baca hadisnya insyaallah Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan sebuah keutamaan. Ya, meninggal dunia di saat menjaga batasan-batasan wilayah fisabilillah, maka kematiannya tidak sia-sia. Kematiannya akan menjadikan amal soleh yang pernah dia lakukan terus mengalir pahalanya sampai pun dia telah mengalir pahalanya sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Syekh Abdul Razak hafidhahullah, wa qad warada hadzal amalu fi hadithi Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Amalan ini telah datang hadisnya, yaitu dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, inda qaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un tajri alaihim ujuruhum ba'dal mauti. Ada 4 hal yang akan mengalir kepada mereka, pahala-pahala mereka
setelah kematiannya. Di antaranya rajulun mata murabitan fi sabilillah, yaitu seseorang yang menjaga perbatasan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara amalan yang akan terus mengalir pahalanya sampai pun telah meninggal dunia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajulun mata murabitan fi sabilillah. Ya, seseorang yang meninggal ya entah karena kalau di zaman dulu ya dipanah atau dilempar dengan tombak atau tiba-tiba diserang. Nah, maka jika dia meninggal dunia, maka sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasul, tajri alaihim ujuruhum ba'dal mauti. Nah, adapun perang-perang di zaman sekarang apalagi ya, penjagaan mereka ya sekarang lebih canggih. Mereka kalau di zaman sekarang menjaga dengan peralatan-peralatan yang canggih, dengan CCTV atau dengan apa begitu, sehingga musuh dari kejauhan itu bisa diketahui, bahkan mungkin bisa diketahui dengan satelit, bisa dilacak dengan satelit. Ini sama dalam hal ini ya. Intinya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjaga wilayah perbatasan kaum muslimin, yaitu fisabilillah. Fa inna ribata, berkata Syekh Hafizahullah, fa inna ribata ala thuhuri fi sabilillahi, karena sesungguhnya yaitu menjaga perbatasan di jalan Allah Subhanahu wa taala, lisaddil a'da, untuk menghalau, untuk menghalang-halangi para musuh, wa hirasatil muslimin, dan untuk menjaga keamanan kaum muslimin, yu'addu minal qurbatil azimah indallah, dianggap, dinilai, dihitung termasuk bentuk pendekatan diri kepada Allah yang agung. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena taruhannya nyawa. Ya, taruhannya nyawa. Dia harus mengorbankan banyak hal. Ya, meninggalkan keluarganya, dan itu pasti. Ya, kemudian dia harus standby, mengawasi, memantau dari, kalau zaman sekarang mungkin dari layar monitor yang ada di depannya. Tidak boleh lengah dari banyak sudut. Dia harus awasi jangan sampai ada musuh yang masuk. Bahkan ya dengan kecanggihan barangkali jangan sampai ada senjata musuh yang nyasar. Nah, di zaman sekarang kan ada, yaitu senjata yang masuk ditangkal dengan senjata juga. Nah, ini termasuk murabitan fi sabilillah. Ya, seperti yang kita saksikan beritanya, misalnya di negeri Saudi Arabia misalnya, ada serangan roket, kemudian disusul, diserang, ditahan, dihalau dengan roket yang sama, sehingga tidak terjadi kerusakan, tidak terjadi kehancuran. Nah, orang yang menjaga semacam ini harus betul-betul menyaksikan. Lengah sedikit saja, ini akan membahayakan kalau di waktu itu terjadi serangan. Ya, makanya dia harus standby di hadapan monitor. Ngantuk tidak boleh. Ngantuk tidak boleh, apalagi kalau ke belakang sebentar misalnya, harus ada pengganti untuk memantau, terutama misalnya di suasana perang. Nah, itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga perbuatan semacam ini, kata Syekh Hafizahullah, yu'addu minal qurbatil azimah indallah, termasuk dinilai, termasuk dianggap sebagai bentuk pendekatan diri yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, wa thabatat lahu fadailu adidah, dan
telah tetap dari Rasul alaihi salatu wassalam beberapa keutamaan, ya, fadailu adidatun, beberapa keutamaan. Faqad rawa Muslimun fi sahihihi min hadithi Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Muslim rahimahullah telah meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamih. Menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin fi sabilillah yaumin wa lailatin, sehari semalam, ya, sehari semalam 24 jam, khairun min siyami syahrin wa qiyamihi, itu lebih baik daripada pahalanya puasa 1 bulan dan melaksanakan qiyam, ya, sholat selama 1 bulan itu. Subhanallah. Wa in mata, kata Rasulullah SAW berikutnya, wa in mata, dan jika dia sampai meninggal dunia, jaro alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu, akan mengalir, ya, akan mengalir kepada dia amalannya yang telah dia amalkan. Wa ujriya alaihi rizquhu wa umina alfitana, dan akan dijadikan sebagai amal jariyah, ya, akan dijadikan sebagai pahala yang mengalir kepada dia, atau dan akan wa ujriya alaihi rizquhu, dan akan diberikan kepada dia rizkinya, wa amina al-fatan, dan aman dari fitnah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini keutamaannya, keutamaan orang yang menjaga batasan, menjaga perbatasan fisabilillah. Kata Rasulullah dalam hadis ini, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi, menjaga sehari semalam, ya, 24 jam, itu keutamaannya lebih baik daripada melaksanakan siam 1 bulan dan melaksanakan qiyam, yaitu sholat selama 1 bulan. Ya, bagaimana kalau lebih dari sehari? Dan sudah barang tentu, ya, yang namanya perang misalnya, itu nggak cukup sehari 2 hari, bisa berhari-hari, ya, bisa berhari-hari memantau jangan sampai ada serangan dari musuh, memantau jangan sampai ada musuh yang masuk. Ini nggak cukup sehari 2 hari, ya, maka butuh banyak hari. Nah, jika sehari semalam saja itu keutamaannya lebih baik daripada puasa 1 bulan dan melaksanakan qiyam 1 bulan juga, maka bagaimana jika berhari-hari? Nah, sampai seandainya misalnya tatkala dia menjaga di situ kemudian ada serangan yang roket atau rudal atau apa yang sampai membunuh dia, ya, karena mungkin kecanggihan musuh yang senjatanya atau alatnya itu tidak bisa dideteksi misalnya. Di zaman sekarang kan seperti itu, ya, jadi senjata apa itu bisa melacak dan bisa meluncur, tidak bisa dilacak, atau ya segala macam. Intinya sampai seandainya dia harus meninggal dunia karena standby menunggu, maka kata Rasul, wa in mata jaro alaihi amaluhu alladzi kana ya'maluhu, maka akan terus mengalir kepada dia apa saja yang dia amalkan. Kemudian rizkinya
rizkinya dialirkan oleh Allah kepada dia selama dia di alam barzakh, dan dia aman dari fitnah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekh, fa athbatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil murabiti ala thughuri arba'a khasa'isa. Maka Nabi SAW menetapkan dalam hadis ini, bagi orang yang menjaga perbatasan fisabilillah, maka dia akan mendapatkan 4 kekhususan. Akan mendapatkan 4 kekhususan. Al-awwalu atau al-ula, anna ajra ribati yaumin fi sabilillah khairun min siyami syahrin kamilin wa qiyamihi. Ya, pahala orang yang menjaga perbatasan fi sabilillah, ini pahalanya lebih baik dari melaksanakan ibadah siam selama 1 bulan penuh dan melaksanakan qiyam selama 1 bulan penuh juga. Ya, itu Masya Allah, ini betul-betul keutamaan. Bukan berarti kemudian ya dia tidak perlu sholat karena sudah cukup dengan menjaga, tidak. Ya, maka sholat tetap harus dikerjakan, puasa juga tetap harus dikerjakan. Ini dari sisi keutamaan. Dari sisi keutamaan menjaga 1 hari 1 malam saja, keutamaannya seperti itu, lebih baik daripada melaksanakan puasa 1 bulan dan melaksanakan qiyamul lail, atau melaksanakan qiyamul lail selama 1 bulan penuh. Ini yang pertama. Atsaniyatu, yang kedua, anna ajra hasanatihi allati kana ya'maluha fi hayatihi, pahala kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan, yang dulu dia lakukan semasa hidupnya, min sholatin wa zakatin wa siyamin wa birrin wa ihsanin, berupa sholat, berupa zakat, berupa puasa, berupa perbuatan baik yang lainnya, dan perbuatan ihsan, perbuatan baik yang lainnya, tajri lahu ba'da mautihi, akan mengalir kepada dia setelah dia meninggal dunia. Masya Allah, ini hebat ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semasa hidupnya dia banyak melakukan amal soleh, banyak melakukan amal soleh. Kemudian oleh pemerintah ditugaskan, ya misalnya para tentara kita, Masya Allah, yang menjaga batasan-batasan wilayah negeri kita, misalnya yang ditugaskan oleh pemerintah, ya, terutama di tempat-tempat yang terjadi semacam serangan, ya, untuk berupaya untuk membuat keonaran segala macam. Nah, ini maka sebelum ditugaskan itu dia banyak melakukan amal soleh, ya, melakukan ibadah sholat, ya, selain sholat 5 waktu juga sholat rawatib yang mengiringinya, salat qobliyah, salat ba'diyah mengiringinya. Bahkan tidak cukup itu, salat-salat yang lainnya, salat malam ataupun salat duha, seluruh salat jika dia melaksanakannya. Demikian pula zakat, ya, atau ya sedekah. Ya, zakat kan cuman setahun sekali, ya, setahun sekali. Sedekah, infak, dan yang lainnya. Siam, ya, selain siam fardu, ya, siam Ramadan, juga siam-siam sunnah, serta kebaikan-kebaikan yang lain, ya, birrin wa ihsanin, ya, perbuatan baik entah itu kepada orang tua, kepada ayah, kepada ibu, kepada kerabat yang lain,
wa ihsanin, dan juga berbuat baik kepada yang lainnya, ya, kepada manusia, kepada hewan. Maka apa? Tajri lahu ba'da mautihi, akan mengalir terus kepada dia sampai pun dia telah meninggal dunia. La haula wala quwata illa billah. Fa subhanallah, ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, terus mengalir. Nah, ini terus mengalir. Wala tanqati'u idza mata, dan tidaklah terputus tatkala dia meninggal dunia, wa huwa murabitun fi sabilillah, ya, sedangkan dia menjaga perbatasan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayumannihallahu taala wa yudha'ifaha lahu wa huwa fi qabrihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan untuk dia, ya, mengembangkan, akan memperbanyak pahala dia dan akan melipat gandakannya sedangkan dia sudah berada di alam kubur. Nah, inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang besar yang akan didapatkan oleh orang yang menjaga perbatasan fisabilillah kalau sampai dia meninggal dunia. Kalau dia masih hidup, ya, kalau dia hidup, itu tadi yang pertama. Kalau dia hidup, maka yang pertama, satu hari dia menjaga, satu hari satu malam dia menjaga, maka khairun, ya, lebih baik min siyami syahrin kamilin wa qiyamihi. Adapun sampai dia meninggal dunia, nah ini yang kedua tadi, akan terus mengalir akan terus mengalir pahala seluruh amal soleh yang dia kerjakan, ya, wa fi qabrihi, dan itu sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Atsalitsatu, yang ketiga, anna rizqahu sayastamiru alaihi min na'imil jannah, bahwa rizkinya dia akan terus berlangsung kepada dia berupa kenikmatan surga, ya, karena dia telah meninggal dunia. Ya, orang yang sudah meninggal dunia itu rizkinya putus, ya, rizkinya putus. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewafatkan seorang hamba jika rizkinya telah selesai, jika rizkinya telah sempurna, ya. Nah, orang ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki di dunia, ya, putus, ya, rizki dia di dunia diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, yastamiru alaihi min na'imil jannah, akan terus berlangsung kepada dia, maka rizkinya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan surga yang dia rasakan di dalam kuburan, ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi rizki-rizki yang biasa dia terima di dunia itu terputus dan dilangsungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rizki yang lain, ya, dengan rizki yang lain berupa kenikmatan surga. Bukankah orang saleh dalam hati yang panjang, orang yang saleh, orang mukmin, ya, orang muslim yang meninggal dunia, maka dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ditampakkan kepada dia kenikmatan surga. Dan itu sebuah kenikmatan yang agung. Berbeda dengan kematiannya orang kafir
berbeda dengan kematiannya orang munafik, maka dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditampakkan neraka kepadanya, ya, sepanjang setiap pagi dan petang, sebagaimana yang Allah taala jelaskan tentang Firaun, ya, tatkala dia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum dia, mengadab dia di alam barzakh dengan ditampakkan kepadanya neraka, ya, pagi dan petang. Adapun ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rizquhu sayastamiru alaihi min na'imil jannah kahali syuhada, seperti keadaannya orang-orang yang mati syahid, alladzina qala Allah taala fihim, yang Allah taala berfirman tentang mereka. Bagaimana orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam surat Ali Imran 169, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kamu jangan kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala secara syahid. Kamu jangan kira mereka itu mati. Ya, jangan kamu kira mereka itu wafat. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka adalah hidup, bahkan mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, yurzaqun, mereka diberi rezeki. Nah, orang-orang yang meninggal dunia di medan perang, ya, di medan perang karena membela Allah Subhanahu wa taala, karena membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang syahid. Dan untuk mengetahui kesyahidan ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun zahir seseorang, ya, membela agama Allah, tapi kita tidak tahu batinnya. Bisa jadi seseorang yang betul-betul semangat berperang di jalan Allah, tapi batinnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang dikatakan oleh Rasul, ada 3 macam orang yang seluruh amalannya tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang yang berperang di jalan Allah, tapi dia ingin disebut sebagai seorang pemberani, dia disebut sebagai seorang pahlawan, waqad qila, kata Rasul, dan itu sudah dikatakan, oh dia pemberani, oh dia ini pahlawan kita, dia ini, dia itu semuanya sudah didapatkan, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita tidak mudah untuk mengatakan terhadap orang yang meninggal dunia di medan perang, ya, karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yang zahir, ya, mungkin seperti itu. Makanya kita hanya bisa untuk mengatakan mudah-mudahan dia mati syahid. Kalau mengklaim dia syahid, nah, kita nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya, ya, kecuali yang menyatakan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kecuali mengatakan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita, ya, maka tidak bisa kecuali mengatakan semoga mati syahid. Nah, orang yang meninggal dunia, orang yang mati syahid di medan perang, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terus mengalirkan rizkinya, ya, mengalirkan rizkinya kepada dia dalam kuburnya. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup. Jangan kamu kira orang yang mati di medan perang, nah, mereka mati. Tapi mereka itu hidup. Dan hidupnya di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah adalah hayatun barzakhiyah.
yaitu hidup di alam barzakh. Hidup di alam barzakh. Ya, alam setelah alam dunia. Ya. Jadi mereka terus mendapatkan rezeki. Nah, oleh karena itu, ya, merupakan sebuah kesalahan tatkala mereka meninggal dunia kemudian dimintai rezeki, padahal mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka saja diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita memohon rezeki kepada mereka? Mereka masih butuh rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam barzakh. Nah, selain itu mereka juga berada di alam barzakh. Kehidupan mereka di alam barzakh, bukan di alam dunia. Makanya kalau kita gali kuburannya mujahidin, ya, para mujahidin yang betul-betul membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela Islam dan kaum muslimin, ya kalau kita gali, maka akan kita saksikan sebagaimana saat kita masukkan. Ya, bisa jadi jasad mereka hancur, bisa jadi jasad mereka tidak hancur. Semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Bahkan mereka hidup dengan hidup di alam barzakh dan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna arwaha syuhada fi tayrin khudrin ta'luku min tamaril jannah. Ya, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib. Ya, kata Rasulullah SAW, inna arwaha syuhada, sesungguhnya ruhnya para syuhada, ruhnya orang-orang yang mati syahid, fi tayrin khudrin, ya, bersama burung hijau. Wallahualam, ini dhahir hadis semacam ini. Bersama burung hijau, ta'luku, yang menempel, min tamaril jannah, dari buah-buah surga. Nah ini, jadi ruhnya para syuhada, Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan ruhnya para syuhada menempel bersama burung, ya, burung warna hijau yang burung-burung tersebut menempel pada buah-buah yang ada di surga. Ini sebuah keutamaan. Sebuah keutamaan orang yang syahid fisabilillah. Nah, orang yang meninggal dunia murabitun fisabilillah, maka mendapatkan, ya, sebagaimana yang mereka dapatkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, ar-rabi'ah, yang keempat, kekhususan yang Allah berikan kepada orang yang meninggal dunia murabitun fisabilillah, al-amnu min fitnatil qabri. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keamanan kepada dia dari fitnatul kubur. Wahya fitnatu su'alil malakaini, yaitu fitnah berupa pertanyaan dua malaikat. Ya, pertanyaan dua malaikat. Lil abdi fi qabrihi, yaitu kepada seorang hamba yang ada di dalam kuburnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullul maiti yukhtamu ala amalihi illal murabito. Ya, semua orang yang mati akan ditutup, ya, akan ditutup amalannya, illal murabito, kecuali al murabit, yaitu orang yang meninggal dunia dalam menjaga perbatasan fisabilillah. Fa innahu yanmu lahu amaluhu
ila yaumil qiyamah, maka akan berkembang, ya, akan berkembang kepada dia amalannya sampai hari kiamat. Wa yu'ammanu min fitanil qabri, dan akan dirasakan aman, dia akan mendapatkan rasa aman dari fitnah kubur. Ini yang keempat, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fitnatul kubur, ya, cobaan yang ada dalam kubur. Di antaranya di sini adalah dia akan mendapatkan, akan aman dari pertanyaan para malaikat. Jadi tatkala seorang mukmin, seorang muslim yang meninggal dunia, kemudian diantar oleh kaum muslimin ke kuburannya, diantar oleh kaum muslimin, diantar oleh keluarganya, bahkan diantar oleh hartanya, maka kaum muslimin, ya, setelah selesai pemakaman, maka mereka meninggal dunia. Kendaraan yang dibawa untuk mengantarkan dia ke kuburan juga kembali pulang. Nah, hanya dia bersama amal solehnya. Ini secara umum kaum muslimin jika meninggal dunia, maka kata Rasulullah, yatba'ul mayyita talata, yaitu akan mengikuti orang yang mati, yaitu 3 hal, ya, yaitu amalannya, hartanya, dan keluarganya. Maka yang akan tetap bersama dia adalah amalannya. Adapun harta serta keluarga maka kembali. Nah, dalam hadis yang lain, tatkala seorang muslimin telah selesai penguburannya, maka dia mendengar suara sendalnya orang-orang yang mengantarkan dia. Nah, setelah itu turun kepada dia malaikat, ya, yang menanyakan beberapa pertanyaan. Madinuk, ya, wa man nabiyuk, ya, dan pertanyaan yang lainnya. Man rabbuk, pertanyaan, man rabbuka, wa madinuka, wa man nabiyuka. Itu pertanyaannya. Nah, maka orang mukmin akan mendapatkan kemudahan dengan keimanannya. Orang mukmin akan mendapatkan kemudahan dengan keimanannya. Orang kafir nggak bisa. Nah, maka orang yang meninggal dunia murabiton ini akan aman dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dia tidak akan ditanya oleh para malaikat. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan amalannya akan berkembang. Hal itu sebagaimana hadis yang disebutkan tadi, yaitu kata Rasul alaihi salatu wasallam, kullul maiti yukhtamu ala amalihi. Setiap orang yang meninggal dunia akan ditutup amalannya, akan diakhiri amalannya ilal murabito, kecuali orang yang al-murabit, orang yang meninggal dunia, ya, meninggal dunia karena menjaga perbatasan fi sabilillah. Nah, fa innahu yanmu lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Amalannya yang pernah dia lakukan selama hidupnya akan berkembang terus sampai hari kiamat. Wa yu'ammanu min fitanil qabri, maka dia akan mendapatkan rasa aman, ya, dari fitnah kubur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 keutamaan yang akan didapatkan oleh Rasul dari hadis yang tadi kita baca, yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan hadis yang barusan kita baca yaitu hadis riwayat Abu Dawud, ya, dalam sunannya, dan disahihkan oleh Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kata Syekh berikutnya, wa inna mimma yaltahiku bihadal bab, ya, wa inna mimma yaltahiku bihadal bab, di antara yang digolongkan dalam bab ini, man yujahidu bimalihi. Nah, orang yang berjihad dengan hartanya, ya, jihad dengan hartanya, tidak dengan fisiknya. Bagaimana gambarannya? Nanti disebutkan dalam hadis. Fayatasaddaqu fi sabilillah, maka dia mensodakohkan hartanya fi sabilillah, untuk kebutuhan jihad fi sabilillah. Wa yatasaddaqu fi aujuhi i'dadil quwwah, ia sodakohkan hartanya untuk mempersiapkan kekuatan kaum muslimin. Wal itadi lil junudi al qaimina ala himayati diaril muslimin, dan dia persiapkan, ya, dia persiapkan untuk pasukan-pasukan yang melaksanakan penjagaan kaum muslimin. Nah, ini jadi dimasukkan dalam hal ini, digolongkan dalam hal ini adalah orang yang berjihad dengan hartanya, ya. Adapun yang berjihad dengan fisiknya, dengan hartanya, di zaman dulu kan begitu, ya. Tatkala Rasulullah SAW mengumumkan perang kepada para sahabat, maka mereka yang memiliki senjata sendiri, memiliki kendaraan sendiri, bisa membekali dirinya sendiri, berangkat dengan dirinya. Nah, ada orang yang tidak bisa berangkat karena nggak punya kendaraan atau nggak punya senjata. Nah, ada orang yang punya harta, tapi dia tidak mampu berangkat, dan mampunya hanya membekali orang-orang yang berangkat fisabilillah. Orang-orang yang dengan hartanya mempersiapkan segala kebutuhan orang-orang yang berperang di jalan Allah. Nah, maka orang semacam ini masuk dalam kategori ini, ya, masuk dalam kategori orang yang akan terus mengalir pahalanya, akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini subhanallah, lagi-lagi keutamaan orang yang punya harta, keutamaan orang yang Allah Ta'ala titipkan harta padanya, dan dia mampu menjadikan hartanya untuk kebaikan dirinya. Ya, kan tidak semua orang yang dititipi oleh Allah harta, kemudian harta itu bermanfaat untuk dirinya, bahkan kebalikannya, mencelakakan dia di dunia, mencelakakan dia di akhirat. Nah, orang ini, orang mukmin ini, orang muslim ini diamanahi harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia mampu menjadikan hartanya untuk kemaslahatan dirinya, untuk kebaikan dirinya. Di antaranya apa di sini? Ia sodakohkan fisabilillah. Ia gunakan untuk menyuplai kebutuhan para mujahidin. Ya, kebutuhan para mujahidin, untuk menyokong persenjataan kaum muslimin yang berjihad fisabilillah, mempersiapkan kekuatan kaum muslimin dengan hartanya. Hartanya disumbangkan untuk membeli persenjataan, untuk memenuhi segala kebutuhan, ya, para mujahidin. Nah, para mujahidin ini melakukan penjagaan wilayah kaum muslimin, ya, menyerang
ya kaum kufar, maka orang-orang yang mensodakokan hartanya ini akan mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaannya orang-orang yang jihad fisabilillah. Faqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jahaza ghazian fi sabilillah, barang siapa yang mempersiapkan kebutuhan orang-orang yang berperang di jalan Allah. Apa persiapannya? Ya, mulai dari mempersiapkan untuk logistiknya, ya, kebutuhan makan dan minumnya, mempersiapkan untuk persenjataannya dan yang lainnya. Apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? Kana lahu mithlu ajrihi, dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang berperang, min ghairi ayanqusa min ajril ghazi syai'an, tanpa mengurangi pahalanya orang yang berperang sedikit pun. Subhanallah. Ya, beruntung kaum muslimin yang yang diberi amanah Allah harta, kemudian hartanya digunakan, ya, digunakan untuk untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang jihad fisabilillah. Ya, masih misalnya untuk saudara-saudaranya di Palestina misalnya, yang sampai saat sekarang masih belum selesai. Nah ini, maka harta yang dimilikinya maka digunakan untuk memenuhi kebutuhan para mujahidin, yang membela Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah dan membela kaum muslimin, maka dia mendapatkan pahala jihad. Dia mendapatkan pahala jihad sekalipun dia tidak ikut berperang, sekalipun dia tidak pernah mendengar desingan peluru dan akibat kehancuran karena bom dan yang lainnya. Dia duduk di rumah, bahkan dia baringan, bahkan dia tidur di rumah, tapi hartanya digunakan untuk kebutuhan para mujahidin. Ya, man jahaza ghazian fi sabilillahi kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayanqusa min ajril ghazi syai'an. Barang siapa yang membekali orang yang berperang di jalan Allah, mempersiapkan kebutuhan orang berperang di jalan Allah, dia akan mendapatkan semisal pahala orang yang jihad tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah dan disahihkan oleh Albani dalam Silsilah As-Shahihah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini amalan yang ke-9 yang akan terus mengalir pahalanya sampai meninggal dunia. Dan insyaallah, ya rupanya waktu sudah cukup. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan al-amalul ashir, yaitu amalan yang ke-10 yang akan mengalir terus pahala orang yang mengerjakannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya dan menjadi motivasi bagi kita untuk terus beramal sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik, ya, karena hanya taufik Allah lah yang menjadikan kita mudah untuk melakukan itu semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.